Jadi kita jangan ngawur untuk memberikan opini publik di luar. Ini ngawur ini. Kalau kamu tahu Tun, pasal kau yang pasal ngawur. sebentar, Saya jelaskan dulu, kan tunggu dulu, saya pasal ngomong dulu baru 51, 52, 53, 54. Kamu itu nanti setelah saya ngomong baru kau ngomong. Ya, oke. Saya menghargai kau nggak menghargai kita juga. Oke, Bung Ade silakan. Ya, terima kasih Bung Eman. Ini dari tadi kita bicara akhirnya melenceng ke pidana nih. Substansi yang ada sebenarnya kan Tun. Jadi gini, saya akan menjelaskan ke Pak siapa? Lukas. Nggak usah. Terkait Tunnya. Saya nggak perlu penjelasan Anda. Enggak. Saya mau menjelaskan ke Bapak tadi, menjawab Pak Lukas betul, nggak usah dijelaskan, legal standingnya nggak ada dia. Terkait Yang nggak punya legal standing jelasin apa? Nggak usah lah. Oke, silakan. Nggak apa. Anda beropini aja, nggak usah. Begini. Jelaskan ke saya aja nggak apa. Ya, saya akan jelaskan ke Bung Aiman karena Bung Aiman yang mengundang saya. Legal standingnya lebih jelas, ya kan? Nah, jadi kalau berbicara Tun, ya kan, itu kan sengketa administrasi, surat keputusan, kemudian pihaknya itu jelas bahwa perorangan perseroan itu untuk penggugatnya. Terus tergugatnya itu adalah pemerintah, badan publik. Ya kan? Nah, terkait persoalan Bon Jovi ini kan administrasinya adalah administrasi publik. Ya toh? Nah, itu dulu yang kita pahami. Terus kalau berbicara Tun, karena saya banyak perkara di Tun. Kalau berbicara Tun itu non eksekutorial sifatnya. Jadi tidak bisa ada sanksi pidana di situ. Jadi kita jangan ngawur untuk memberikan opini publik di luar. Ini ngawur ini. Kalau kamu tahu Tun, pasal kau yang ngawur. Saya jelaskan dulu, kan tunggu dulu, saya pasal ngomong dulu baru kau 51, 52, 53, 54. Kamu nanti setelah saya ngomong baru kau ngomong. Ya, oke. Saya menghargai kau nggak menghargai kita juga. Mas Aiman, saya keberatan nih ada orang nggak punya legal standing marah-marahi orang yang punya legal standing ini keberatan Mana nih ceritanya? Nggak, kita dengarkan. Nanti bergantian. Dan nggak pernah baca ada itu. Udah pasal saya 51, sekarang tuh nggak usah ngundang Termul. Nanti saya berikan Ngundang Termul tuh jadi ratingnya turun lagi rakyat bersuara. Gitu 2 minggu yang lalu tuh bagus. Kau dengar Rakyat dulu, bersuara Roy tanpa Suryo. Termul. Ini Termul itu percuma aja deh. Udah. Oke. Udah. Parah Nanti memang kalau Termul tuh ya kayak gini. nanti dibalas, nanti dijawab atas dan argumentasinya. Silakan. Nanti saya berikan kesempatan. Nah, itu non eksekutorial. Biasanya di bidang administrasi itu, kalau di Tun itu tidak ada semacam. Ya, boleh. Jadi di Tun itu dia tidak Ini ada untuk ada eksekusi. aturannya gimana sih? Kenapa Nanti tidak apa, nanti? dieksekusi? Kenapa non eksekutorial? Karena itu surat-surat saja, Bung Aiman. PTUN non eksekutorial. Ya. Jadi nggak bisa Walau- dilaksanakan maksudnya? Ya, Itu ngawur. karena tidak ada badan eksekusinya. Nggak ada jurusita dan Nggak ada seterusnya misalnya gitu lah ya. Oke. Nggak ada jurusitanya Nggak apa. gitu. Nanti kita dengarkan. Oke, silakan. Ya kan itu dulu. Jadi yang pertama, buat apa ada PTUN? Ini kan logika sederhana. yang digugurkan adalah surat Jelas ini. Surat. tidak berlaku, katakanlah. Oke. Misalkan SKA itu tidak berlaku. Oke. Nah, terus kemudian kalau KIP, kalau dikuatkan berarti itu berlaku. Kan Misalnya begitu? UGM dalam hal ini, misalnya UGM nih. Iya. UGM kan menolak ya. UGM menolak untuk memberikan. Ya. Tapi UGM dibatalkan oleh PTUN. Ya, Artinya tidak berlaku negasinya. iya, bisa saja dia memberikan atau tidak memberikan sesuai dengan putusan KIP. Iya toh? Gini, Kan yang saya misalnya UGM. Kalau nih. UGM tidak Saya- memberikan saya- ada sanksi pidana Dan disebutkan 1 tahun atau putusannya. denda 5 juta. Bentar. Boleh sebutkan. Bacakan pasal 52. Saya ngelihat di sini tuh ingat saya ketika kasus Rasman dulu. Ini Badan ada aturannya. pasal Kalau ini memang 52. benar ada aturannya. Baca Mas. Baca. Ya, pasal 52 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 52 ya. itu undang-undang keterbukaan Badan informasi publik. publik. Saya bicara Tun. Dengerin Tun itu dulu menguatkan nak. undang-undang keterbukaan ini gimana? Badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan atau tidak memberikan Nggak. dan atau Jadi tidak gini, menerbitkan bentar. informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan UU ini dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 juta rupiah. Pasal 52. Oke. Sepakat. Undang-Undang 43 tahun Sepakat. 2009. Itu undang-undang KIP. KIP. Oke. KIP kan? KIP. Saya bicara Tun. Tata usaha negara. Saya bicara Tun.
UGM maju ke TUN itu dengan basis undang-undang KIP. Mengerti Bapak? Mengerti Bapak? Anda yang begini. Anda yang begini. Anda yang begini. Ya, jangan nantangin saya, Bung. Oke. Kalau saya menghargai Anda, saya makanya mau jelaskan. Baca. TUN itu tidak non eksekutorial putusannya. Karena kenapa? Tidak jurusita, itu yang pertama. Yang kedua, yang digugurkan itu biasanya cuma administrasi atau surat menyurat. Sertifikat, kemudian surat keputusan, dan lain sebagainya. Kamu. Itu adalah ranahnya TUN. Nah, kemudian dia memperkuat, itu terserah dari undang-undang KIP-nya. Kalau memang ada di situ sanksi, bisa nggak dijalankan itu kepada UGM nantinya? Dia berikan kok, UGM memberikan kok. Kalau memang perintahnya, dan perlu diingat bahwa putusan TUN ini belum final. Belum ingkrah. Masih ada PT-nya? Iya, masih PT bisa, kan masih bisa kasasi dia. Oh, langsung kasasi ya? Iya dong. Ya, kan saya tadi udah jelaskan. Ya, Iya, makanya kita jangan buru-buru juga. Tapi ada ancaman terlalu di maju, Undang-Undang KIP. mengatakan Nanti bahwa kisah. ada eksekusi di dalam TUN. Bisa dihukum, kemudian pejabat UGM-nya akan dihukum. Itu tidak. Itu menggunakan pasal apa? Itu undang-undang KIP. Dari mana Anda kemudian bisa mengatakan bahwa TUN tadi itu atas KIP tersebut? Ya kan memang Bon Jovi itu menggugat UGM tentang basisnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Oke. Jadi karena UGM menolak memberikan sejauh ini ya sampai menolak misalnya dengan banding. Nanti kalau putusan Mahkamah Agung juga menguatkan putusan Komisi Informasi. Oke. Nah kalau melawan itu, misalnya mencuekkan itu. Iya. Karena ada cerita beberapa kali terjadi itu akan bisa dipaksa melalui pengadilan negeri. Melalui pengadilan. Berarti harus sidang lagi atau gimana? Ya bukan sidang, tapi kan non eksekutorial. Pengalaman kami mengajukan surat ke pengadilan negeri untuk memaksa. Untuk memaksa. Misalnya di kasasi nanti menang lagi katakanlah gitulah ya. Lalu kemudian pengadilan negeri yang melakukan eksekusi kan? Ya, kita meminta pengadilan negeri untuk Oh, hanya berupa surat putusan tadi. Ya. Oke, lalu nanti pengadilan negeri yang melakukan eksekusi. Silakan. Jadi gini, kalau di pengadilan negeri itu kan ranahnya berbeda lagi. Nggak bisa dari TUN nyebrang ke situ? Nggak bisa dong. Masa ranahnya TUN masuk ke peradilan umum? Ya, memang itu kan aturannya begitu. Dia nggak tahu kayaknya. Ya, justru saya nanya aturannya yang mana, gitu loh. Yang menyatakan bahwa TUN ketika terjadi pemenangan bisa dieksekusi melalui peradilan umum. Jadi menurut Anda, menurut TUN itu hanya menyatakan asli, bahwa tidak asli. Putusan KIP itu berdasarkan surat nomor 3 dan lain-lain ya. Saya lihat ini nomor 3 tahun 2025 ini. Itu adalah tentang penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan. Nah, itu yang bisa dibuka ke publik. Kan itu persoalannya. Yang kemarin bahwa kemudian UGM keberatan, maka UGM menggugat itu. Kenapa? Dan ditolak. Dia melindungi KHS tadi. Oke. Kan begitu. Dan kemudian ditolak oleh TUN. Konsekuensinya adalah? Konsekuensinya dia harus membuka kepada publik. Siapa? UGM dong. Apa aja? Kalau ingkrah. Kalau ingkrah. Tunggu kasasi lagi berarti? Iya dong. Oke. Itu dulu. Berarti ketika kasasi nanti misalnya katakanlah UGM kalah lagi, maka harus dibuka tuh KHS, legalisir. Ya apa yang dimohonkan? Oke, apa yang dimohonkan di KIP? Oke. Apa yang dimohonkan? Ya, sebenarnya satu suara dong ini. Iya, tetapi yang tadi saya mau jawab. Ngakuin ada ancaman pidana 1 tahun. Oh, ancaman pidananya. Ya itu KIP. Makanya saya bilang tadi. Oke, sekarang saya tanya lagi. Kalau seandainya nanti kasasi UGM kalah lagi, maka harus membuka kan UGM? Ya. Kalau UGM nggak mau buka juga ada konsekuensi nggak? Ya konsekuensinya kalau misalkan memang beliau ambil langkah hukum, apakah bisa undang-undang KIP itu menjerat orang yang tidak memberikan itu? Dari dengan lembaga datang ke pengadilan negeri bahwa putusannya mintakan permohonan ke PN. Ya, siapa yang mau dihukum di UGM? Tidak membuka itu. Misalkan siapa? Ya pengalaman kami di sidang dulu pemilu, sengketa pemilu, kami meminta beberapa dokumen terkait Sirekap waktu itu. Kalah terus kan KPU-nya, dan endingnya memang harus dipaksa. Dan yang bisa memaksa itu pengadilan. Jadi kita cukup menyurati, kita tunjukkan putusan-putusan yang... Bukan tadi pertanyaan ini, kalau seandainya kemudian dipaksa,
dan kemudian diberlakukan pidana tadi berapa 1 tahun penjara ya? 1 tahun dan denda 5 atau denda, atau atau denda, ya? 5 juta rupiah tadi. Siapa yang bakal dihukum dari UGM? Ya kemungkinan tentu yang bertanggung jawab ya, entah rektor atau kalau rektor mengelak, anunya ke kepala PPID-nya, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi minimal. Oke. Nanti bisa dimohonkan gitu ya. Oke, silakan. Bung Bona ada mau cak? Oh, PPID. Jadi ya silakan. Jadi yang dihukum di sini atasan PPID, Atasan PPID siapa itu? rektor. Oh, rektor. Ya. Dari mana tuh aturannya? Karena yang menjabat atasan PPID UGM rektor. Rektor. Enggak, itu aturannya dari mana? Saya bermohon waktu itu atasan PPID UGM. Oh, Anda rektor. menyampaikan permohonan itu? Saya banding waktu itu ke UGM. Jadi Ini KIP ya, ini sidang KIP Iya. ya. Oke, jadi gimana? Silakan. atasan, jadi beda-beda nih Bang. Kalau Oke, atasan silakan. di setiap instansi beda-beda atasan PPID-nya. Iya. Kalau di kementerian biasanya sekjen. Oke. Tapi kalau di UGM itu atasan PPID-nya rektor langsung. Oke. Bawahnya ada PPID namanya. Enggak, yang dimohonkan Anda waktu itu apa, Bung Bona? Oh, saya banyak kan. Pak Dokter Bona. Banyak yang saya mohonkan. Oke, misalnya nggak, kalau saat untuk membuka data, UGM membuka data, dan ada yang bertanggung jawab di situ. Kalau seandainya konsekuensi itu tidak dilakukan atas permintaan Anda, Iya. Ada. bagaimana kemudian kurang lebih lah kata-katanya? Jadi kan kita bermohon pertama itu bermohon pada PPID, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Ya. Nanti setelah dia nggak ngasih, kita keberatan. Keberatan kita adalah ke atasan PPID-nya. Nah, atasan PPID-nya kan nggak tahu siapa. Tapi di UGM atasan PPID-nya adalah rektor langsung. Oke. Nah, pertanyaan timbul, Bang Bonatua. Yang kemarin dimenangkan sebagian itu termasuk data dokumen apa saja? Yang Ada bisa? coba, tolong coba. ditampilkan yang apa? Ada saya kasih itu yang dimenangkan apa saja. Mau diputarkan sini ya? Iya. Oke, sambil yang dijelaskan. putusan amar putusan. Bung Bona boleh sini, silakan. Tadi tuh data-data yang Mas Roy sampaikan di sini itu dari Bung Bona. Ada sebagian. Bagian, oke. Nah, Jadi ini nih. Pakai ini, Pak, pakai mikrofon. Ya. Yang saya baca ya, ini kan putusan amar putusannya yang nomor 55. Jadi yang kuning-kuning ini nggak dikasih. Oke, saya bacakan ya. Ijazah asli ini tidak dikasih oleh UGM nih ya. Tidak dikasih karena tidak dikuasai. Oke, oleh UGM tidak UGM. menguasai. Pertama ijazah asli, yang kedua dokumen terkait pencalonan Joko Widodo. 1, dokumen permintaan legalisir ijazah dan apa ini? Arsip pertinggal. Arsip pertinggal. Pada setiap pencalonan. Oke, kemudian yang kedua dokumen permintaan verifikasi dan KPU Kota Solo, DKI, Pusat atas pencalonan Joko Widodo sebagai Wali Kota Solo, Gubernur hingga Presiden. Ya. Nah, itu nggak dikasih karena UGM tidak memiliki. Tidak dikuasai. Tidak dikuasai, bilangnya seperti itu ya. Jadi sisanya selain yang kuning-kuning itu dikasih semua wajib Oleh UGM. oleh UGM. Sudah. Kalau sudah ingkrah. Kalau sudah, sampai sekarang belum berarti? Belum ingkrah. Oke. Ini udah langsung saya minta juga. Oke, ini kurikulum yang berlaku pada saat itu. SOP dan aturan drop out DO ya, Iya. pada masa itu. SOP aturan KKN, Ini SOP list dan dari sidang Bon Jovi ya. Iya. Putusan 55. SOP, oh semuanya nih. Jadi kurang lebih Bon Jovi data-data menggunakan dokumen. list dari Bon Jovi ini untuk menggugat UGM juga. Bukan, yang ini yang di Oke. putusan ini yang dikuatkan oleh Tun. Ke Bon Jovi kan. Iya, Bon Jovi. Oke, ini yang kemudian ini sama sekali satupun belum diberikan oleh UGM, Belum. satupun. Nah, Oke. Bahkan kan UGM-nya merasa nggak layak juga. Dia pada keberatannya ke Tun, dia merasa penilaian dari Majelis KIP itu salah. Oke, kalau nanti kasasi katakanlah Anda menang lagi nih, UGM bukan harus membuka, UGM keberatan UGM dibatalkan atau tidak dikabulkan, maka UGM harus membuka ini. Harus. Bahkan bukan hanya Bon Jovi, semua publik. Bukan meminta ini bisa membuka ya, klarifikasi. tapi harus membuka. Karena artinya beda, bisa membuka dengan harus membuka. Harus. Dari mana aturan itu? Keputusan KIP, karena di situ di pasal 15 itu ini ada dibuka karena berdasarkan permintaan namanya. Oh, KIP, putusan KIP bunyinya seperti apa? Coba ada lagi satu lagi filenya putusan KIP amarnya. Oke, Tolong silakan. dilihat. Amar putusan. Ini amar putusannya. Saya bacakan ya, memutuskan. 1, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Ya. 2, menguatkan penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi nomor sekian tentang penetapan klasifikasi informasi dikecualikan. Oke. Maksudnya dikecualikan ini maksudnya yang
Bisa dijelaskan nih maksudnya apa? Informasi yang sangat sensitif pribadi seperti yang saya sebut tadi, misalnya kesehatan, Oke. catatan pajak, yang gitu. Artinya harus dibuka. Ya, yang 8 poin utama, yang 8 itu Harus dibuka. Atas poin putusan 2 ini. Lebih tepatnya ini Mas Eman, dikecualikan itu jika setelah uji konsekuensi itu manfaatnya sangat berbahaya bagi pemilik Oke. informasi. Oke, intinya uji konsekuensi ya. bahasa awamnya yang dirahasiakan lah sebenarnya. dirahasiakan. Untuk pribadi gitu. Iya. Tapi harus dibuka ini atas putusan ini. Iya harus. Oke, yang ketiga menyatakan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud oleh paragraf di atas tidak dalam penguasaan termohon. Nah ini ijazah asli tadi nih. Nah, yang 6,3 Bukan itu dong, termasuk KHS ini. Ini kan Jelaskan boleh. putusan untuk Bon Jovi ini. Iya. Jadi 6,3 itu tidak dalam penguasaan Termohon UGM ya? Nggak punya. Atau dia tidak punya. Ternyata UGM itu tidak punya hampir semua SOP yang kita minta. Oke. Jadi SOP-DO, SOP tadi itu ya. Betul. SOP apa namanya KKN. SOP apakah foto Di zaman itu, berkacamata boleh atau di tidak. zaman itu, Zaman itu. di zaman itu. Legalisir Dan terutama. mungkin saja nggak punya SOP-nya waktu itu. Ya, Kemudian menyatakan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud merupakan informasi yang tidak dalam penguasaan termohon. Maksudnya? Ijazah tadi Ya, itu kan ijazah. dikuasai oleh Pak Joko Widodo. Oke. Jadi intinya UGM di sini adalah harus membuka informasi-informasi yang sebelumnya dinyatakan sebagai rahasia kepada publik. Ya, betul. Itu putusan KIP. Istilahnya bukan rahasia, tertutup. Iya tertutup. Oke, bahasa awamnya rahasia dalam lah. konteks ini, Jokowi itu karena pejabat publik, Iya. tidak seperti orang biasa seperti kita. Kita boleh merahasiakan ijazah kita dan karena kita bukan pejabat. Kalau pejabat publik, status itu gugur. Makanya ada istilah dikecualikan. Sebagai pejabat publik, dia wajib membuka hal-hal seperti itu. Oke, ini putusan KIP. Ya. Lalu kemudian UGM banding ke TUN, ke Tata Usaha Negara. Dan hasilnya TUN menolak bandingnya UGM. Ya. Artinya putusan ini berlaku. Betul. Sekarang akan lakukan kasasi. Sudah? Belum. Belum. Oke. Dari putusannya paling lambat tanggal. Mas Eman, Paling lambat jadi- putusan UGM harus memutuskan ke kasasi sekitar tanggal 18-19 Juli. Kalau tidak dilakukan kasasi maka inkrah. Ya, dia Kalau harus inkrah menyerahkan. maka bisa dilakukan gugatan tadi secara pidana. Maksudnya hukuman pidana kalau tadi. tidak Kalau diberikan, dia tidak Bung Aiman. memberikan, kalau dia Kalau tidak tidak mau. diberikan. Jadi gini, Oke. kalau dari semua yang kita lihat 8 tadi, justru kalau UGM memberikan ke penggugat atau pemohon, ya kan? Nah, apakah ini tidak membuktikan justru Pak Jokowi adalah alumni UGM? Clear kan? Pertanyaannya kenapa UGM kok Clear apa kan? ya, ngotot tidak mau memberikan? Persoalan UGM tidak Kan mau kalau, memberikan, persoalan UGM tidak mau memberikan, saya rasa memiliki pertimbangan lain. Iya kan? Kenapa? KHS, nilai-nilai dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu, tapi justru sudah didapat oleh Bang Roy tadi, ditampilkan nilai-nilainya. Iya kan? Nah saya rasa tidak ada yang Itu tidak yang publik menampilkan itu. Mabes Polri dan harusnya baca. UGM harusnya baca Iya kan? Undang-Undang Kan begitu. Keterbukaan Informasi Publik Kan pasal sudah. 18 ayat 2. Ada di situ jelas. Ya, Jadi, pejabat publik harus sebenarnya membuka. kenapa UGM Justru ngotot ini tidak memberikan melegitimasi. itu? Karena dia berprinsip pada asas kehati-hatian. Nah asas kehati-hatian itu tidak ada di Ini yang disampaikan UGM ya waktu sidang ya. Jadi hati-hati untuk apa nggak jelas, nggak ada basis hukumnya. Mas Eman, tadi kan yang dokumen sebelumnya nih, yang sebelum ini yang Oke, sebelumnya ditunjukkan kita tadi, geser. Bonatua. Ini kan sebenarnya yang lain-lain yang hitam itu udah diterima kan, yang belum itu yang kuning. Ya emang nggak bisa UGM kasih. Belum, ijazah. UGM Bentar. belum ngasih satu Iya. lembar pun. Enggak. Ini kan didapat dari KPU sebagian kan. Nah yang kuning pertama itu ijazah asli. Nggak mungkin UGM megang ijazah asli. Nggak mungkin KPUD, KPU pusat megang. Iya kan? Satu. Yang kedua, yang poin dokumen-dokumen di bawah di 2 Romawi ke bawah itu emang nggak ada di UGM-nya. Ya, ijazah asli nanti Pak Jokowi akan tunjukkan tadi yang saya katakan awal. Itu nanti dalam persidangan pembuktian soal kasusnya Mas Roy. Baru di situ pembuktian ijazah asli itu akan ada. Kalau UGM memang nggak punya ijazah asli, yang ada di UGM adalah pertinggal salinan, pertinggal legalisir. Jadi ketika misalnya Pak Jokowi mau daftar capres, legalisasi, 1 legalisasi di bawah Pak Jokowi, kalau itu 1, kalau misalnya 3 di bawah, 1 pertinggal untuk di UGM. Paling itu yang dipunyain UGM, yang bukti legalisasi. Kalau aslinya kan mimpi UGM punya, kan nggak ada.
Yang punya itu lah pribadi, siapapun yang punya ijazah, Pak Jokowi. Misalnya Mas Roy sebagai tamatan lulusan Pasti. UGM, Mas Roy pegang aslinya kan gitu. UGM nggak, kampus nggak pegang. Jadi emang salah alamat juga kalau diminta UGM itu. Ah itu poinnya. Jadi yang di gugatan yang dimenangkan Bon Yang Jovi, kuning-kuning, tapi kan salinan ijazah asli harusnya ada kan fotokopiannya. salinan fotokopi yang dilegalisir ada. Transkrip nilai pasti ada. Pasti ada. KRS dan KS pasti ada. Semua kopian itu Ya. pasti. Yang sisanya memang dimiliki oleh Ya. hanya pemilik mahasiswa pada saat Supaya itu. clear, Atau supaya clear. lulusan, mohon maaf, pada saat itu. Itu aja. Ya, Ya. yang kuning poin 2 itu sebenarnya begini penjelasannya. Jadi ketika mencalonkan diri sebagai wali kota, gubernur dan presiden, pasti kan ketika mau mengajukan legalisasi ijazah, mereka kan menyurati kan. Nah, mestinya surat itu ada dong ininya, dokumennya. Itu sebenarnya nanti kita Sorry, gimana? ketika Jokowi mau mencalonkan diri menjadi wali kota, Ya, jadi oke. gubernur, jadi presiden, kan salah satu syaratnya legalisasi ijazah. Betul. Nah, ketika mengajukan ke UGM saat itu untuk melegalisasi ijazah, itu kan pasti menyuratin dong. Kalau Ya, buka ya, aja. ya, oke, Nah, oke. Surat itu Pasti ada, Kalau ada. arsipnya bagus, Asumsinya ada. pastinya ada dong. Oke. Jadi mestinya itu tidak kuning juga, bro. Oke. Oke. Iya. Oke. Jadi begini, Bung Aiman, terlepas dari apa yang dimenangkan teman-teman ini, ya kan, Bon Jovi mau menang atau apa, ini tidak akan berpengaruh dengan apakah Pak Jokowi itu bisa dibuktikan dia tidak Palsu kuliah di UGM, kemudian palsu ijazahnya, kan jelas karena ada semua. Ini akan diberikan nantinya ketika memang sudah inkrah. Tapi kan ada putusan KIP. Iya, keputusan KIP itu justru menguatkan dia kan, memenangkan yang tadi ini kan. Tidak serta-merta harus dibuka. Iya, tetapi ini kan jelas 2 dari sampai ke 8 itu kan artinya dimenangkan, di keep, bisa dibuka. Saya rasa tidak masalah juga kalau Bro, diberikan kalau oleh kamu UGM. misalkan walaupun nggak mungkin ya, kalau kamu rektor UGM atau kepala PPID UGM, kalau ada publik minta setelah kontroversi, kamu kasih nggak permintaan itu? Kalau yakin punya UGM? Ya saya rasa begini, kan jelas UGM itu menjalankan regulasi. Kan menurut UGM perlindungan data pribadi itu kemarin kan di sidang juga dia ngomong Pak, bahwa kalau itu berkaitan dengan perlindungan data pribadi kami keberatan. Itu sudah diputus di KIP nggak berlaku. Iya makanya lah Anda menggugat dimenangkan. Tidak ada alasan UGM tidak memberikan kan? Kalau ini ingkrah kan begitu. Nah bukan berarti dia tidak punya toh. Jadi masih Kan begitu. Jadi menurut Anda punya tapi nggak mau ngasih, menunda gitu. Ya karena kan kemarin alasan UGM kenapa tidak mau memberikan, ditanya kok sama KIP kan kemarin saya ikutin juga. Kenapa? Karena ada data perlindungan pribadi tadi, PDP tadi. Nggak, ini Gitu loh. nggak paham. PDP itu Jadi, kemarin sudah diputuskan segala tidak pengecualian Iya, cuman alasan pribadi itu UGM sudah nggak pada saat berlaku. belum putus KIP, Karena alasannya kan KIP sudah ditanya kenapa Anda memutuskan tidak itu harus memberikan. dibuka. Artinya UGM nggak punya alasan untuk tidak membuka. Iya. Iya betul. Kalau ini sudah ingkrah. Kalau sudah inkrah. Iya dong. Kalau sudah inkrah ditun. Iya. Bukan sudah di ingkrah KIP-nya. di TUN dan di KIP pun dikuatkan oleh putusan TUN, maka dia akan memberikan Pak. Lah ya, kalau sebagai institusi pendidikan yang punya integritas, Iya. kalau kamu punya dokumen, yang dokumen itu bukan dokumen rahasia dan yang bukan memalukan ya, kayak salinan, kenapa ditunda-tunda? Nah, ini asumsi Bapak terhadap Enggak, UGM. itu pakai Gini, logika. Itu Kalau asumsi. Anda punya Ini logika. perdebatannya akan selesai kalau nanti Tidak sudah bisa. ada putusan kasasi. Iya dong. UGM itu maksimal kapan? Tanggal 18-19 ini sudah harus memutuskan untuk Iya. Kasasi atau tidak? kasasi Kalau atau tidak kasasi maka langsung inkrah keputusan hukum tetap, kekuatan hukum tetap. Tapi kalau seandainya kasasi nanti akan bersidang kurang lebih berapa lama? 30 hari. Oh, sebulan. Jadi Cepet tidak dong ada ini. sidang lagi. Oke. Mahkamah Agung akan memeriksa dokumen-dokumen terus memutuskan. Oke. Kurang lebih maksimal 30 hari ya. Nah 30 hari nanti kita akan lihat. Apakah kasasinya itu diterima atau tidak. Kalau seandainya kasasinya kembali ditolak, artinya UGM harus membuka secara serta-merta ataukah- punya konsekuensi hukum. Betul. Dan ataukah kemudian kebalikannya? Atau kebalikannya. Atau kebalikannya? Kebalikan Atau- misalnya apa? Misalkan KHS, nilai-nilai dan lain-lain sebagainya itu Termasuk? termasuk yang dikecualikan atau yang disita oleh penyidik
itu dikecualikan karena dia tidak memegang dalam penguasaannya. Oke. Baik itu KAS dan lain sebagainya. Yang disebutnya kan cuma ijazah asli aja kan? Ijazah asli ada banyak HS, dokumen. KRS, semua. Ya, banyak dokumen. Oke. Nah, jadi kalau tidak dalam penguasaannya nggak mungkin dong diputuskan. Iya kan? Ini contoh logika yang nggak nyambung lagi. Masa UGM menyerahkan dokumen ke kepolisian tapi tidak punya salinannya? Nah, gini Gimana? loh, gini. Kalau itu sudah disita tidak dalam penguasaannya, oke lah. Bapak bilang ini karena pembuktiannya kan belum selesai di peradilan pidana, Pak. Artinya sesuatu jelas kok di Undang-Undang KIP juga ada. Nggak, tapi gini, pengecualian itu Yang disita kan nggak mungkin semuanya. Pasti UGM punya salinannya, betul nggak? iya. Oh, berarti Tetapi ya nggak ada masalah dong. pengecualian, Bang Aiman, kita jangan lupakan bahwa di KIP sendiri bahwa kalau itu masih dalam rangka penyidikan atau apapun itu di dalam mengungkap satu perkara, itu kan nggak bisa ada pengecualiannya. Baik, begini. Kan seperti itu. Baik, tadi Bung Lukas ingin menyampaikan bahwa dokumen-dokumen yang Anda dapatkan dari KPU tadi ya, beberapa KPU dari Solo, Jakarta, Pusat, itu Anda kumpulkan semua. Dan Anda menyatakan tadi di awal bahwa ada kejanggalan yang Anda lihat. Ya. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.